Setelah membantai habis semua keluarga kelas 1 di pertarungan 100 aliran, Zovan mulai meninggalkan arena dan menghampiri Ning Er serta Tian Yang. "Zovan, selamat atas kemenanganmu," kata Ning Er sambil tersenyum manis. Sedangkan Patria, keluarga Dong dan Sue memandangnya dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka pun tak percaya kenapa Zovan itu bisa begitu kuat, padahal mereka itu sama-sama keluarga kelas 2. Keringat dingin menjalar di punggung mereka. Ekspresi ketakutan yang tidak bisa digambarkan pun terlihat jelas di wajah mereka. Hal itu karena anak yang di depan mata mereka ini adalah orang yang mampu membunuh ribuan orang hanya dengan menggunakan teknik niat membunuh saja. Bahkan dia menginjak-injak mereka tanpa belas kasih sedikit pun. Namun Zovan sama sekali tidak peduli terhadap ekspresi wajah mereka ataupun apa yang sedang mereka pikirkan. Zovan sangat cuek terhadap kedua patriark itu. Dia hanya menanggapi Ning Er dengan anggukan serta senyuman. Kemudian Ning Er kembali berkata, "Kak Zovan memang yang terbaik. Mereka hanyalah sampah. Bahkan jika ribuan orang datang lagi, itu bukanlah masalah yang besar bagimu, Kak Zovan." Patriark keluarga Sue terkejut ketika mendengar putrinya bisa mengatakan hal ini. Bagaimana tidak, Ning Er adalah wanita yang anggun, polos, dan imut. Bagaimana bisa dia memiliki pikiran sebrutal ini? Meskipun dia juga sadar bahwa apa yang dikatakan Ning Er itu tidaklah salah. Kini dia hanya bisa terdiam melihat putri tercintanya ini telah berubah sedikit demi sedikit. "Kak Zovan, apakah kamu akan membunuh mereka juga? Meskipun nanti akan menjadi pertandingan hidup dan mati, tapi mereka berdua ini adalah saudaraku. Lalu, apakah bisa kamu membiarkan mereka untuk pergi?" kata Ning Er dengan wajah polosnya. Zovan tersenyum, tapi sebelum dia hendak menjawab, patriark keluarga Sue buru-buru memarahi putrinya. "Ning Er, ini adalah jalan dari Steward Juo. Itu pasti memiliki makna di belakangnya. Jadi jangan meminta hal-hal yang mustahil." "Oke, tidak masalah," kata Zovan memotong. "Ini hanyalah peringatan dariku agar mereka yang tidak berkepentingan itu tidak ikut campur. Jika mereka berdua tidak menghalangi jalanku, maka aku pun tidak perlu membunuh mereka." "Patriark keluarga Sue, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Apa kamu pikir aku ini seorang iblis sampai mau membunuh orang yang bahkan tidak terlibat?" kata Zovan. Dengan segera patriark keluarga Sue menggelengkan kepalanya dengan penuh ketakutan. Jauh di dalam hatinya dia pun menggerutu. "Hah? Tidak seperti iblis katamu? Kau membunuh ribuan orang dengan begitu mudahnya dan kau masih menganggap dirimu bukan iblis?" kata patriark Sue di dalam hatinya. Sekarang Ning Er tampak gembira saat mengetahui bahwa saudaranya itu tidak perlu mati konyol. Dan melihat Ning Er yang begitu gembira, Zovan kemudian menepuk kepalanya dengan pelan. Ada sedikit jejak kenangan yang ia ingat saat dulu bersama dengan Ning Er. "Hei, singkirkan tanganmu!" teriak seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Ya, itu adalah Tian Yang. Dia langsung berdiri di sebelah Ning Er dan merangkulnya, serta menghempaskan tangan Zovan. Entah kenapa ada jejak kekesalan di dalam hati Zovan. Dan kemudian dia pun kembali meletakkan tangannya di atas kepala Ning Er. Dia tetap saja menepuk-nepuk kepala Ning Er meskipun Tian Yang sudah melarangnya. Saat mereka berdua saling bertatapan, tiba-tiba, "Pelayan Zovan, siapa yang mengizinkanmu untuk menyentuh kepala seorang wanita seperti itu? Kau tidak bisa melakukan hal seperti itu," kata Yun Chang yang saat ini berjalan ke arah mereka. Kemudian Yun Chang menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Ning Er. "Nona Ning Er, maafkan pelayan keluargaku ini yang sedikit tidak sopan. Aku pasti akan mendidiknya nanti ketika kembali." "Ah, Nona Luo, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja dan aku pun tidak keberatan kok. Jadi Anda tidak perlu marah kepada Kak Zovan ya," balas Ning Er dengan senyuman.
Di saat perang dingin ini terjadi, Komandan Pang yang selalu kikuk soal hal-hal seperti ini, dia tiba-tiba menyela. "Pelayan Zuo, ini daftar yang kamu minta." Zuo Fan memandangnya dan entah kenapa dia masih tetap kelihatan marah. Jejak kemarahan itu terlihat jelas di matanya. Lalu kemudian dia menjawab, "Tidak perlu." Jawabnya singkat. Komandan Pang terkejut sekaligus bingung. Bukankah sebelumnya dia sendiri yang meminta daftar ini? Tapi kenapa dia sekarang menolaknya? Kata pengawal Pang di dalam hati. Mereka di sana kemudian lanjut ngobrol-ngobrol santuy. Setelah beberapa saat, Zuo Fan pun berpikir cukup lama, lalu memandang ke samping dan ternyata dia melihat 4 orang yang berjalan diam-diam untuk meninggalkan tempat itu. Lalu senyuman kecil muncul di wajah Zuo Fan. "Tunggu!" teriak Zuo Fan. Tentu semua orang terkejut setelah mendengar teriakan dari Zuo Fan ini. Mereka pun menoleh dan melihat ke arah 4 orang itu. 4 orang itu berasal dari keluarga Sun yang saat ini bersiap-siap untuk melarikan diri. Sebelumnya Zuo Fan memang sudah tahu siapa mereka ini, tapi dia tak menghiraukannya karena dia tidak peduli kepada mereka. Hanya saja saat ini hatinya sedang merasa jengkel, maka dia butuh seseorang untuk meluapkan amarahnya tersebut. Pria tua itu kemudian berbalik dan berkata, "Ada perlu apa?" katanya sambil menyeka keringat yang ada di dahinya. Mata Zuo Fan menajam dan dia merasa semakin jengkel. Sebelumnya mereka sesumbar ingin membunuh Zuo Fan, tapi sekarang mereka malah membentak seperti ini. Ini justru membuat Zuo Fan semakin marah. Zuo Fan kemudian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Cai Rong, Cai Xiaoting, dan kalian berdua, berhentilah berpura-pura di depan mataku. Aku tahu betul siapa kalian." Mendengar hal ini tentu membuat keringat dingin mereka semakin banyak karena ketakutan. Ketika Yun Chang dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkejut. Karena sebelumnya mereka tidak menyadari kalau itu adalah Cai Rong dan yang lainnya. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa mereka berempat muncul kembali di sini setelah sekian lama menghilang. Dan bahkan saat ini penampilan mereka begitu jauh berbeda. Lalu Zuo Fan tiba-tiba membentak, "Ayo, bukankah kalian berempat ingin membunuhku untuk membalas dendam? Ayo, majulah kalian!" Akan tetapi mereka hanya terdiam. Lagi pula siapa yang berani melawan iblis seperti Zuo Fan? Itu hanyalah tindakan yang konyol. "Apa kalian bahkan tidak ingin membalas dendam kepadaku, hah? Kalau begitu, sekarang berlututlah dan memohonlah ampun kepadaku. Maka aku akan mengampuni kalian dan mendidik kalian setelahnya." Berlutut di hadapan Zuo Fan itu hanya akan memberikan penghinaan bagi mereka. Tapi tanpa penghinaan pun kini harga diri mereka telah hancur dan tidak lagi bisa diselamatkan. Akhirnya mereka berempat pun kemudian berlutut dan memohon pengampunan tanpa perlawanan. Yun Chang yang melihat ini kemudian tergerak dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian?" Zuo Fan kemudian mencibir, "Tentu saja itu terjadi setelah mereka menjadi anak buah dari lembah neraka. Mereka pun dijadikan kelinci percobaan dan dihadiahi teknik kultivasi yang bahkan sampai merubah wujud mereka seperti ini. Jika saja kalian tetap bertahan di keluarga Luo, kalian tidak akan berakhir seperti ini," kata Zuo Fan yang kemudian meludahi wajah Cai Rong. Dengan sekuat tenaga, Cai Rong menahan amarahnya demi nyawanya dan keluarganya. Namun Zuo Fan tetap mencibir mereka. Dia meluapkan kekesalannya dengan terus-menerus mencaci maki mereka, sampai wajah mereka berubah menjadi kemerahan karena menahan amarah. Sampai pada akhirnya Zuo Fan menghina leluhur keluarga Sun. Seketika Cai Rong kemudian buka mulut. "Zuo Fan, jika kamu ingin membunuh kami, maka bunuhlah sekarang juga. Tidak perlu menghina keluarga kami seperti ini." Zuo Fan melirik, "Membunuhmu?
Kenapa aku harus membunuhmu, ha? Mereka berempat kemudian terkejut dan berkata bersamaan, Kamu tidak mau membunuh kami? Zhuofan membalas, Untuk apa aku membunuh kalian? Hanya ada dua jenis manusia di mataku. Pertama adalah teman yang harus kulindungi, dan yang kedua adalah musuh yang layak untuk aku bunuh. Jadi menurut kalian itu apa di mataku, ha? Musuh? Kata Cairong dengan ragu-ragu. Namun Zhuofan kemudian menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kami adalah temanmu? Kata Cairong dengan sedikit kebahagiaan yang terpancar dari matanya. Mendengar hal ini, Zhuofan pun tertawa. Hahaha, salah. Kalian bahkan tidak pernah aku anggap sedikit pun. Di mataku, kalian ini tidak lebih dari seekor serangga yang bahkan tidak layak bagiku untuk mengotori tanganku. Kau berpikir untuk menjadi temanku, ha? Setelah mencaci maki mereka, Zhuofan pun merasa jauh lebih lega. Sekarang, pergilah. Hiduplah di dunia ini layaknya anjing yang kotor. Rasakan semua rasa sakit di dunia ini, dan renungkanlah kesalahan kalian yang telah kalian perbuat. Akan kutunggu perubahan kalian di pertemuan kita berikutnya. Penghinaan ini membuat wajah Cairong tampak memerah. Kini bahkan dia tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya. Dia sama sekali tidak bisa menyanggah semua ucapan dari Zhuofan. Hei, kenapa kalian masih di sini, ha? Pergilah, aku tidak punya tulang untuk kalian, teriak Zhuofan. Cairong dan yang lainnya hanya menghela napas panjang, karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka pun kemudian bangkit dan hendak pergi dari sana. Tapi Zhuofan kembali berteriak, Hei, siapa yang mengizinkan kalian untuk berdiri? Apa kalian pikir kalian masih memiliki hak sebagai manusia? Merangkaklah dan menggonggonglah seperti anjing, lalu pergi dari sini. Tubuh mereka gemetar karena tidak bisa melawan. Lalu mereka berempat pun kemudian merangkak seperti anjing dan pergi dari tempat itu. Kini Zhuofan merasa sangat puas. Kemarahan di dalam hatinya benar-benar telah mencair. Saat ini kedua patriark yang ada di sana tidak lagi bisa berkata apa-apa. Keduanya saling pandang dan menghela napas panjang. Bagaimanapun, meski mereka sama-sama keluarga kelas 2, tapi mereka sama sekali tidak boleh menyinggung Zhuofan. Atau semuanya hanya akan berakhir buruk bagi keluarga mereka. Steward Zhuo, untuk apa kamu repot-repot mencaci maki mereka seperti itu? Bukankah itu hanya buang-buang waktu? Kata Komandan Pang sambil menengkati Zhuofan. Zhuofan pun tersenyum. Tidak, mereka adalah sampah. Mereka layak untuk mendapatkan cacian. Ini adalah salah satu bentuk kebaikan hatiku yang masih mau mengampuni nyawa mereka. Komandan Pang hanya bisa tertawa saat mendengar penjelasan dari Zhuofan, meskipun keringat dingin terus mengalir di punggungnya. Semuanya, maafkan aku. Tapi saat ini keluarga Luo masih memiliki beberapa hal yang harus kami urus. Maka izinkan kami untuk undur diri, kata Zhuofan sambil memberi hormat dengan mengepalkan tinjunya, serta mengajak Yun Chang dan yang lainnya pergi dari tempat itu. Mereka juga membalas mengepalkan tangan serta senyuman yang penuh dengan rasa hormat kepada Zhuofan. Di dalam perjalanan pulang ke kediaman keluarga Luo, Yun Chang yang sudah lama terdiam akhirnya membuka mulutnya. Zhuofan, apakah kamu dengan Ning Er? Ada apa? Zhuofan balik bertanya dengan sedikit kebingungan. Tidak, lupakan saja. Ayo kembali, balas Yun Chang buru-buru sambil menggelengkan kepalanya. Zhuofan semakin kebingungan dengan sikap Yun Chang, tapi dia tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai ke kediaman keluarga Luo yang berada di ibu kota Yunlong. Zhuofan kemudian memanggil tetua Lei serta para tetua imitasi yang menjaga keluarga Luo.
Tetua Lei kemudian langsung berkata, "Steward Zuovan, selamat atas kemenangan Anda," sambil mengepalkan tinju untuk memberikan hormat. Zuovan menoleh kemudian dia berteriak, "Tetua Lei, aku sudah memberimu perintah untuk mendidik para imitasi ini. Bagaimana cara untuk bertanggung jawab? Tapi apa, Mereka sama sekali tidak becus." Tetua Lei sangat terkejut. Ada apa sebenarnya dengan Zuovan ini? Mengapa dia sangat marah, pikirnya. Padahal saat ini Zuovan telah meraih kemenangan. "Aku tidak bersama dengan kalian selama 2 hari, dan kalian benar-benar lupa akan tugas kalian. Keluarga Luo diserang, bahkan sekutu kita pun sampai terluka. Tapi kalian hanya menyaksikannya saja. Apa kalian pikir kalian masih pantas untuk hidup di saat tuan muda dan nona kita hampir mati, Bagaimana bisa kalian berdiam diri? Bukankah kalian diajarkan untuk mengorbankan nyawa bagi tuan kalian? Bahkan jika itu hanya untuk mengulur waktu, seharusnya kalian melakukan itu tanpa harus berpikir panjang," kata Zuovan. Tetapi mereka adalah para ahli terbaik di kekaisaran. Kehadiran kami sama sekali tidak mempengaruhi hasilnya, dan kami hanya akan mati sia-sia," kata salah seorang ahli imitasi itu. "Itukah alasanmu, Bukankah sudah kukatakan, sebagai seorang pelayan, kalian seharusnya tidak pikir panjang untuk mengorbankan nyawa kalian. Sama seperti saat kalian melindungi sang kaisar. Bagaimana bisa kalian tetap hidup di saat tuan dan nona kalian hampir mati? Dengan sikap kalian ini, apakah kalian benar-benar menganggap keluarga Luo sebagai tuan kalian, Perkataan Zuovan ini benar-benar membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Kemarahan masih terlihat di mata Zuovan. "Tetua Lei, pukul mereka masing-masing 100 pukulan." Tetua Lei sedikit ragu-ragu, sampai Zuovan kemudian kembali berteriak dan memintanya untuk melakukan hal itu. Tetua Lei mengepalkan tinjunya dan menerima perintah itu. Ke-20 ahli imitasi itu tersentak dan tidak mampu berkata apa-apa. Mereka hanya bisa meratap penuh kesedihan. Setelah itu, Tetua Lei memandang Yun Chang dengan wajah yang masam. "Nona Yun Chang, sebenarnya ada apa dengan Steward Zuovan hari ini? Kenapa dia begitu emosional?" Yun Chang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja Paman Lei, mereka memang pantas mendapatkan hukuman itu." Setelah itu Zuovan kemudian melirik dan bertanya, "Tetua Lei, di mana mereka? Mereka ada dekat sini kan?" Yang dimaksud Zuovan itu adalah Tetua Li Jingtian dan yang lainnya. Lalu Komandan Pang kemudian yang menjawab, "Nona Lei Yuting dan Tetua Yan Song saat ini sedang melaksanakan tugas dari Anda. Jadi sekarang mereka tidak ada di sini." "Iya, aku tahu itu. Yang ku maksud itu yang lainnya," jawab Zuovan. Komandan Pang tanpa ragu-ragu berkata, "Tidak ada lagi. Yang lainnya tidak ikut." "Hah? Kenapa?" Zuovan menoleh dengan tatapan tajam. "Itu adalah ideku," jawab Yun Chang sambil menatap Zuovan. "Saat ini, kota Yunlong tidak mengizinkan ahli Pisi Dewa untuk memasuki kota. Tentu kamu pasti sudah paham akan alasannya kan?" "Kau bodoh!" bentak Zuovan. "Ketujuh keluarga tidak membawa ahli Pisi Dewa karena mereka memang sudah kuat. Tapi tidak denganmu. Jika kamu dan Yan Hai terbunuh, maka semua yang telah dilakukan oleh keluarga ini akan sia-sia. Kerja keras Tetua Yan Song dan yang lainnya tidak akan ada artinya. Kau pikir apa gunanya aku mengumpulkan semua kekuatan ini untuk keluarga Luo, Mata Yun Chang pun berkaca-kaca setelah mendengar semua kata-kata dari Zuovan. Tapi sekarang dia jauh lebih dewasa. Yun Chang pun menjawab, "Ya, aku tahu ini salah dan aku hampir kehilangan nyawaku. Tapi kau sendiri sudah sejak lama menghilang tanpa ada kabar. Kau pikir ini tanggung jawab siapa? Kaulah yang seharusnya mengatur ini semua. Tapi kau tidak pernah kembali selama 5 tahun terakhir." Setelah mengatakan itu, Yun Chang tak kuasa menahan air matanya. Dia kemudian berbalik keluar dari ruangan itu dan membanting pintu karena merasa sangat kesal.
Komandan Pang yang melihat hal ini merasa canggung dan mencoba untuk mencairkan suasana. "Steward Zuo, tolong jangan terlalu kasar kepada Nona. Meskipun dia salah, tapi dia selalu merindukanmu siang dan malam." "Tidak apa-apa, ini bukanlah kali pertama aku marah kepadanya," kata Zuofan sambil melambaikan tangannya. "Sekarang, Komandan Pang, pergilah dan sampaikan pesanku ini kepada Tetua Li dan yang lainnya, agar mereka semua segera datang ke ibu kota. Aku ingin merobek wajah dari gerbang kekaisaran serta pilar-pilar yang lainnya." Dengan segera Komandan Pang menganggukkan kepala dan meninggalkan tempat itu. Sekarang ruangan itu pun akhirnya kosong dan kemudian Zuofan pun duduk bersila lalu memejamkan matanya. Dia tidak punya waktu untuk bersantai-santai saat ini. Maka ini adalah saat yang tepat untuk berkultivasi baginya dan mendapatkan tahap kedua dari mata Kaisar Kongming. Dia sadar hari ini dia telah terlalu banyak melepaskan emosinya karena sebenarnya itu tidak baik. Jadi dia harus bergegas untuk berkultivasi. Zuofan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan mulai berlatih. Energi yang luar biasa kemudian keluar dari dalam tubuh Zuofan, dan matanya pun berubah berwarna keemasan. Kemudian bayangan cincin emas kedua di pupil matanya pun mulai terbentuk. Ini adalah awal untuk mendapatkan tahap kedua dari mata Kaisar Kongming. Dia terus memfokuskan energinya. Tidak terasa 3 hari pun telah berlalu. "Sialan, aku masih saja gagal. Apakah kekuatan jiwaku masih belum cukup untuk menembus tahap kedua? Atau ini karena terlalu banyak masalah yang mengganggu pikiranku, sampai-sampai aku kesulitan untuk melakukan penerobosan?" kata Zuofan yang sangat kesal. Tampaknya usahanya kali ini ternyata belum membuahkan hasil. Setelah itu Zuofan kemudian menarik formasi arai yang ada di sekitarnya. Lalu ia berjalan keluar dari kamarnya. Ketika dia membuka pintu, ternyata di sana sudah ada Yun Chang yang telah menunggunya di luar. Begitu Zuofan keluar, tanpa basa-basi Yun Chang segera berlari dan memeluknya. "Ada apa?" kata Zuofan. Yun Chang kemudian menjawab, "Patriark Papiliun Qianlong dan yang lainnya mengirimkan surat dan memintamu untuk datang guna mendiskusikan pertempuran terakhir dari 7 pilar. Tapi kamu sedang berlatih beberapa hari terakhir. Jadi..." "Baik, aku mengerti," potong Zuofan. Lalu dia berjalan meninggalkan Yun Chang. Yun Chang menatap punggung Zuofan. Dia kembali merasakan kesedihan di dalam hatinya. Ada apa dengannya? Kenapa dia kembali berubah seperti dulu? Kata Yun Chang. Tidak, dia tidak berubah. Steward Zuo hanya kembali seperti dirinya 8 tahun lalu, kata Komandan Pang. Saat ini Zuofan kembali ke sosoknya yang sombong dan menganggap bahwa dirinya itu mampu menopang semua itu sendirian. Ia memikirkan banyak hal dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Zuofan mulai berpikir bahwa semua pikiran itu ternyata mengganggu dan menjadi alasan kenapa dia gagal menembus tahap kedua dari mata Dewa Kongming. Saat ini dia berniat untuk membuang semua pikiran itu untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia kemudian mengosongkan pikirannya, sama seperti saat pertama kali dia direinkarnasi. Lagi pula, kaisar terkuat tidak memerlukan perasaan seperti ini. Itulah yang saat ini Zuofan pikirkan. Zuofan kemudian mengambil napas panjang sambil menatap ke langit. Setelah itu, dia pun mengambil langkah maju dengan mantap. Beberapa saat kemudian, Zuofan sampai di sebuah rumah yang puluhan kali lebih besar daripada kediaman keluarga Luo. Dan di sana terlihat para eksekutif sedang berdiri di depan pintu. "Saudaraku, akhirnya kamu datang juga," kata seorang pria tua. Zuofan melihatnya dan mengangguk, namun dia sama sekali tidak berekspresi. "Ya, sudah lama kita tidak bertemu." Long Jiu merasakan perasaan aneh saat melihat gerak-gerik dari Zuofan.
dia bisa merasakan ada sebuah perubahan yang cukup besar di dalam diri Zuofan. "Suamiku, kamu sangat keren hari ini," kata Dandan yang ternyata ada di sana juga. Dia bergegas untuk memeluk Zuofan. Tapi Zuofan berkata, "Gadis kecil, tenangkan dirimu. Kalau tidak, aku akan membuatmu diam untuk selamanya." Mendengar ini, Dandan serta pengawas Peony yang juga ada di sana sangat terkejut. Seolah-olah mereka tidak lagi mengenali Zuofan. Belum lagi, saat mengatakan hal itu, aura membunuh Zuofan terpancar sangat kuat hingga membuat mereka berdua terdiam dan tidak mampu untuk bereaksi. Zuofan kemudian melirik ke samping. "Dan kamu seharusnya mengatur muridmu ini. Kontrol dia agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu menyalahkan orang lain jika orang lain bertindak kejam karena kelalaianmu sendiri." Kata-kata yang tajam itu sangat menusuk hati pengawas Peony. Setelah mengatakan itu semua, Zuofan pun berjalan menuju ruangan meninggalkan Dandan serta pengawas Peony yang tidak mampu bereaksi. Di dalam ruangan itu terlihat ketiga patriark dari ketiga pilar tengah duduk di tempat itu. Mereka bertiga segera menyapa Zuofan. Termasuk cucu, dia menyapanya dengan penuh kelembutan. Namun Zuofan hanya mengangguk tanpa berekspresi. "Pelayan Zuofan, sebentar lagi pertempuran terakhir akan dimulai. Karena tindakanmu beberapa hari yang lalu, banyak keluarga yang telah didiskualifikasi. Dan pertempuran terakhir yang seharusnya dijadwalkan 1 bulan lagi, kini jadwalnya telah dimajukan menjadi esok lusa. Ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya," kata Long Yifei. Zuofan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kenapa kalian memanggilku?" Tentang itu. Aku hanya ingin menjelaskan, karena sebelumnya keluarga Luo itu belum pernah bergabung dalam pertempuran terakhir. Jadi mungkin di sini kami perlu menjelaskan seluk-beluknya kepadamu, agar tidak ada kesalahan nantinya. Faktanya, pertempuran kali ini akan diadakan di beberapa tempat yang berbeda. Namun, pasti ini akan menjadi pertempuran berdarah. Oh, jadi begitu. Tapi, bukankah pertempuran terakhir seharusnya diadakan di kota Yunlong? Bagaimana bisa itu menjadi tempat yang berbeda? Kata Zuofan dengan wajah yang sedikit kebingungan. Ini adalah kekuatan kekaisaran. Mereka telah menyediakan arena yang dapat berubah setiap waktunya. Dengan begitu, kita dapat mengukur kemampuan sesungguhnya dari masing-masing peserta. Terlebih akan adil jika lingkungannya berubah-ubah, dan kekuatan sejati biasanya akan muncul di lingkungan yang paling ekstrim. Zuofan kemudian mengerutkan dahinya, dan jelas sekali kalau dia itu masih terlihat kebingungan. Kemudian Chu Bijun tersenyum lalu berkata, "Steward Zuo tidak perlu terkejut. Terdapat arai teleportasi tingkat 8 di kota Yunlong. Itu dapat memindahkan setiap orang kemanapun di wilayah kekaisaran ini. Dan di sana pertempuran terakhir akan dilaksanakan." Zuofan mengangguk. Dia tahu kalau dengan arai tingkat 8, hal itu mungkin bisa dilakukan. Namun ini terlalu berlebihan hanya untuk sebuah turnamen kecil seperti ini. Tapi kekayaan keluarga kekaisaran memang terlalu banyak, sehingga mereka tidak ragu untuk membakar uang dalam jumlah sebanyak ini. Xie Xiaofeng memandang Zuofan dan kemudian dia tertawa. "Hahaha, Steward Zuo, kemampuanmu telah membuka mata kami di hari itu. Namun, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apakah mungkin kamu bisa menghadapi Huang Puqingtian?" Zuofan tersenyum lalu kemudian dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, tapi tidak perlu khawatir. Aku bisa menahan orang itu. Namun, untuk 3 orang lainnya, apakah kalian bisa mengurus mereka?" Hahaha. Selama Steward Zuo mampu mengikat kaki Huang Puqingtian, maka 2,5 orang lainnya tidak akan menjadi ancaman bagi kami. Kami akan mengurus mereka, kata Xie Xiaofeng. Xie Xiaofeng menyebut 3 orang lainnya dengan 2,5 itu karena Lin Xuanfeng saat ini sudah kehilangan 1 kakinya. Jadi dia hanya dihitung setengah oleh mereka.
Setelah mendengar hal ini, mereka pun saling memandang lalu tertawa bersama-sama. Setelah itu, mereka membahas detail waktu dari pertarungan akhir, dan kemudian mereka pun membubarkan diri. Zofan pun kemudian bangun, berniat untuk pergi. Namun, seorang wanita berhenti tepat di hadapannya. Zofan menatapnya dan ternyata itu adalah cucu. "Ada apa?" kata Zofan. Mendengar ini, mata cucu bergetar. Dia kemudian menatap Zofan dan berkata, "Zofan, apa kamu sama sekali tidak ingat tentang apa yang terjadi di Menara Huayu sampai kamu tidak pernah sekalipun mengunjunginya?" "Tidak," balas Zofan dengan tegas. "Sudah kukatakan bahwa aku ke sana karena aku membutuhkan sesuatu. Setelah aku mendapatkannya, kenapa aku harus memikirkan tempat itu lagi?" Cucu menggertakkan giginya dan dia pun dipenuhi dengan amarah. "Lalu, apa kau juga melupakan kebersamaan kita di gubuk tua itu?" "Apakah kau serius dengan itu?" "Itu hanyalah sebuah akting saja. Jika aku tidak melakukannya, maka aku tidak akan pernah bisa mendapatkan cairan akar bodi itu." Plak! Sebelum Zofan selesai bicara, cucu menampar Zofan dengan begitu keras. Zofan tersenyum, kemudian dia tertawa. "Hahaha, dasar gadis bodoh. Kau terlalu mudah untuk kubodohi. Dan aku jadi khawatir dengan nasib Menara Huayu dalam 100 tahun ke depan." "Brengsek, kamu benar-benar kejam dan tidak berperasaan," teriak cucu. Ia menggenggam erat tangannya untuk menahan emosinya sampai-sampai kukunya pun menembus kulitnya yang mulus itu. Tangan putihnya pun kemudian berdarah. Zofan kemudian melirik. "Memangnya apa yang salah denganku? Aku adalah seorang kultivator jalan iblis. Maka kalau aku tak berperasaan seperti ini, maka itu adalah hal yang wajar. Lagi pula, aku tidak punya hubungan apapun denganmu, dan kamu pun sudah bergantung kepadaku. Seharusnya kamu sudah cukup bersyukur." Zofan merasakan ada darah yang mengalir di dalam mulutnya. Lalu dia pun berbalik dan bergegas meninggalkan cucu. Setelah itu, pengawas Peony segera bergegas menghampiri cucu dan memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Mereka pun memandang Zofan dengan penuh kemarahan di mata mereka. Saat Zofan keluar dari ruangan itu, dia tidak bisa lagi menahan darah yang ada di mulutnya. Lalu darah mengalir dari sudut mulutnya. Zofan kemudian menyeka darah itu dengan ekspresi yang dingin di wajahnya. Dia adalah sang raja iblis yang berniat untuk menjadi ahli di puncak jalan iblis sekali lagi. Dia memang harus menjadi orang yang tidak berperasaan, dan matanya kini dipenuhi oleh ambisi tersebut. Bersambung.